Halo teman-teman, perkenalkan saya Lisa Anastasia dengan NIM 270225853. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, kita kenalan dulu yuk sama kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Jadi dengan penggunaan kalimat efektif ini, kita bisa memberikan informasi yang tepat dan juga orang yang mendengarnya pun atau membacanya pun mengerti arti yang sebenarnya dari kalimat yang kita tuliskan atau kita ucapkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kebutuhan, yang artinya adalah secara struktur, yaitu SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan itu sesuai. Dan tidak hanya itu, maknanya pun harus benar juga. Sekarang aku akan menyebutkan dua contoh dari syarat kebutuhan. Contoh pertama yaitu, bagi siswa-siswi yang mewarnai rambutnya dilarang mengikuti pembelajaran. Dalam kalimat ini ada kesalahan pada kata bagi, karena kata bagi menunjukkan keterangan, sehingga satu kalimat ini hanya terdapat unsur keterangan, padahal seharusnya kalimat setidaknya mengandung subjek dan predikat. Perbaikan dari kalimatnya tadi adalah, siswa-siswi yang mewarnai rambutnya merupakan subjek, dilarang mengikuti merupakan predikat, pembelajaran merupakan objek. Contoh kalimat kedua adalah ponsel yang berada di atas meja itu. Kesalahan pada kalimat ini terdapat pada strukturnya. Ponsel yang berada di atas meja itu merupakan subjek, sehingga kalimat ini hanya mengandung subjek saja. Sementara seperti kita ketahui sebelumnya, kalimat setidaknya memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya ada kesejajaran. Jadi kesejajaran ini artinya kata yang digunakan sejajar antara satu dengan yang lainnya. Misalkan, Presiden memiliki niat untuk meningkatkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kalimat ini, penggunaan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran merupakan kata yang sejajar karena mereka berimbuhan kean, dan kean. Beda lagi kalimat saya, kemakmuran, keadilan, dan persatuan, karena dua kata yang lainnya kean, sedangkan yang persatuan peran. Contoh kedua yaitu, adik saya merupakan penari dan bernyanyi. Dalam kalimat ini terdapat ketidaksamaan kata antara penari dan penyanyi. Dalam hal ini, penari merupakan orang yang melakukan tarian, sedangkan bernyanyi merupakan aktivitas yang dilakukan. Jadi kedua kata tersebut tidak sama. Selanjutnya ada kefokusan. Dalam kefokusan, kalimat kita harus mudah dipahami orang lain, sehingga kata yang ingin kita fokuskan itu dapat langsung tersampaikan dan dimengerti oleh orang lain. Misalkan, lagu itu saya belum dengar. Dari strukturnya saja, kalimat ini aneh. Ada dua subjek di sini, ada lagu itu dan saya. Tentunya ini akan membuat pertanyaan, saya belum dengar atau lagu itu belum dengar. Jadi kalimat yang lebih efektif adalah, saya belum mendengarkan lagu itu. Saya merupakan subjek, mendengarkan merupakan predikat, dan lagu itu merupakan objek. Contoh kedua, sulit dipahami soal-soal itu. Kalimat ini tidak efektif karena subjeknya berada di belakang. Padahal seharusnya urutannya adalah subjek lalu predikat. Jadi kalimat yang benar adalah soal-soal itu sulit dipahami. Selanjutnya adalah kehematan. Maksud dari kehematan ini adalah kita tidak perlu menggunakan kata yang tidak menambah pemahaman orang yang membaca ataupun mendengar kalimat tersebut. Misalkan, bagi siswa yang memenangkan lomba menari, silakan naik ke atas panggung. Di sini ada kesalahan dalam hal kehematan, yaitu pada naik ke atas panggung. Karena dengan kita sebutkan ke atas panggung saja, tentunya kita naik. Tidak ada kan ke atas panggung yang turun. Contoh kedua yaitu para ibu-ibu bernyanyi dengan semangat. Kata para ini tidak perlu digunakan karena ibu-ibu sendiri sudah menggambarkan jumlah yang banyak. Selanjutnya, kecermatan. Dalam kecermatan, kita tidak boleh membuat kalimat tersebut menjadi multitafsir. Contoh pertama, novel baru datang. Ini bisa menimbulkan dua persepsi. Yang pertama, novel baru itu datang. Yang kedua, novel itu baru datang. Jadi, untuk tidak menimbulkan kesalahan persepsi, kita harus memilih salah satu dari dua makna itu. Contoh selanjutnya, dia menerima uang sebanyak 45 ribuan. Dalam kalimat ini akan muncul pertanyaan, maksud dari kalimat ini, dia menerima uang sebanyak 45 ribu, atau dia menerima uang sebanyak 4 lembar 5 ribuan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kalimat yang efektif, yaitu dengan memilih salah satu dari kedua makna tadi. Misalkan di artinya dia menerima uang sebanyak 45 ribuan, maka kalimatnya dapat diubah menjadi dia menerima uang sebesar 5.000 sebanyak 40 lembar. Selanjutnya, pelogisan. Pelogisan artinya kalimat tersebut harus masuk di akal dan maknanya sesuai dengan makna kata-kata tersebut. Contohnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara pertemuan ini. Dalam hal ini ada yang tidak logis, yaitu mana mungkin waktu bisa disingkat. Yang bisa kita lakukan adalah menghemat. Harusnya kata mempersingkat berubah menjadi menghemat. Contoh kedua, pada Bu Dosen, waktu dan tempat kami persilakan. Ada kata yang tidak efektif, yaitu kata waktu dan tempat. Karena waktu dan tempat tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Sehingga seharusnya kalimat yang efektif adalah, kepada Bu Dosen, kami persilakan untuk berbicara. Jadi sekian pembahasan saya mengenai kalimat efektif. Semoga dengan adanya penjelasan saya, kalian bisa lebih memahami kalimat efektif.